boykot 02 voters. 02 voters ke neraka aja. Pencapaian terbesar adalah tidak menjadi 02 voters. Satu kata, Nora. Kenapa? Emang dari SD nggak pernah diajarin ya makna Bhinneka Tunggal Ika. Terus nggak tahu juga ya kalau di Indonesia tuh ada hak kebebasan berpendapat. Itu juga ada di Undang-Undang Dasar gitu loh. Gue berada di sisi untuk sekarang gak masalah mereka kena hujat atau kena cancel atau dimintakan pertanggungjawabannya, karena ini tuh tentang accountability. Mereka nyalahin 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevan. Ditambah lagi ya kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR, bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Kalau memang kamu merasa pilihan kamu benar, ya otomatis pilihan kamu yang jadi kan kemarin. Nyatanya kan pilihan kamu kalah dan kamu meratapi itu sampai saat ini. Sehingga kamu masih belum bisa move on. Dan apa-apa sedikit permasalahan yang terjadi, kamu salahkan kepada pilihan kami yang menang. Kalian itu salah pilih presiden. Nah, seharusnya kalian jangan pilih Pak Prabowo Gibran. Soalnya kenapa? Pak Prabowo setelah dilantik dan kunjungan ke luar negeri, sepulangnya dari kunjungan itu Pak Prabowo langsung bersih-bersih para koruptor di Indonesia. Dan banyak banget koruptor-koruptor yang tertangkap hampir setiap hari di pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah, coba kalian kemarin pilih Ganjar, pasti nggak akan ada demo di mana-mana deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang isu yang terus disebarkan oleh para warga 16 dan 24% yang kalah dalam Pilpres kemarin gitu ya. Isu ini santer akhir-akhir ini. Intinya ternyata hingga kini mereka masih belum move on ya, bahkan bisa dibaca gitu ya. Saat ini ada aroma mereka sedang melakukan propaganda untuk menurunkan pemerintahan yang sah. Waduh. Berbagai cara telah dilakukan tetapi nggak pernah berhasil ya. Akhirnya sekarang muncullah isu bahwa para pemilih 02 yang berjumlah 58% itu merasa menyesal telah memilih 02. Apa nggak ada isu yang lebih receh lagi dari itu? Aduh, mana ada pemilih 02 merasa menyesal. Kasihan kali aku dengan kalian ini, ya kan? Masa sampai isu receh macam kayak gitu masih digoreng pula, ya kan? Aduh, carilah isu yang lebih paten, ya kan? Yang biar nggak malu-maluin gitu lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi kan sekarang ada gerakan boykot, witch hunt, cancel pendukung Oke Gas atau pendukung 02. Pro kontra, ada yang bilang ini saatnya bersatu, jangan bikin mereka takut. Ada juga yang bilang bahwa they deserve it. Gue berada di sisi untuk sekarang gak masalah mereka kena hujat atau kena cancel atau dimintakan pertanggungjawabannya, karena ini tuh tentang accountability, terutama yang punya platform-platform besar yang mengendorse dengan gaya joget-joget atau segala macam. Jadi pada tanggal 3 Februari 2024 gue pernah nulis ini, gue gerah sama influencer yang bisa-bisanya menunjukin keberpihakan tanpa ngasih tahu program mana yang lo sokong dari paslon pilihan, cuma nunjukin joget gemoy pesta rakyat, keakraban sama paslon. Dan menurut gue tuh ini bentuk akuntabilitas endorsement yang perlu mereka kecamkan mulai sekarang. Menurut gue ini efek jerak sih buat influencer yang sering banget ya, jangankan paslon,
krim bahaya kecantikan aja mereka, yang penting ada duit mereka endorse tuh di story-nya. Jadi menurut gue ya udah, ini adalah buah dari kalian endorse tanpa pikir panjang. Karena jujur jatuhnya tuh pembodohan publik gitu. With big platform comes big responsibility, dan menurut gue harusnya influencer-influencer di Indonesia itu menggunakan platformnya dengan lebih baik lagi. Bukan rahasia lagi, waktu kampanye kemarin Oke Guys itu menggelontorkan dana gede banget buat endorsement influencer dan juga buzzer demi menggendutkan rekening sendiri, tapi nggak belajar kebijakan dari paslon yang didukung dan juga nggak mengedukasi dengan baik, tapi cuma joget-joget gemoy. Ya, you kinda deserve that. Jadi gue berada pada sisi nggak apa-apa sekarang rakyat minta pertanggungjawaban political endorsement mereka. Supaya intinya jangan diulangin lagi, karena menurut gue culture influencer dan buzzer di ranah politik Indonesia tuh udah kotor banget. So please lah, please. Apa kita mau semua staff sus isinya influencer? Stop this nonsense. Ngomong apa kau ini? Nggak jelas sekali. Boykot. Apanya yang diboykot? Hah? Apanya warga 58% yang seolah-olah bertaubat menyesali pilihannya? Yang mana itu? Hah? Janganlah bikin hoax ya. Jangan-jangan itu kalian gitu loh. Warga 16 dan 24% yang mengaku sebagai warga 58% dan mengaku menyesal gitu loh. Aduh, receh isu yang kalian sebarkan kali ini. Lanjut. Mereka nyalahin 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR. 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevant. Ditambah lagi ya, kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR. Bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang adalah 02 itu diolok-olok maksimal oleh orang-orang, disalahkan karena 02 ini bikin RUU TNI jadi dimunculkan lah. Padahal mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka vote juga terlibat 0103 gitu. Kalau misalnya otaknya itu berpikir rasional, mereka akan sadar soal hal ini gitu loh. Mereka nggak terbutakan oleh gerakan-gerakan di sosial media yang sifatnya memojoki, witch hunt kalau kata Panji Pragiwaksono tuh. Move on lah, gak usah dendam pilpres. Jadi apa-apa salahnya 02 terus. Padahal kayak di RUU TNI ini mereka juga ikut terlibat 0103 lewat partai politik yang mereka dukung gitu. Nah, ini ya kan, ini cerdas ini. Saya nggak menganggap netizen ini adalah pemilih 02 atau pendukung 02, tetapi minimal apa yang disampaikan itu masuk akal lah, ya kan. Merasa kecewa dengan Prabowo Gibran ya atau 02 karena buntut merevisi Undang-Undang TNI. Emang rancangan Undang-Undang TNI itu dibahas oleh Presiden, disahkan oleh Presiden. Itu dibahas oleh DPR loh ya, disahkan oleh DPR bersama Presiden. Coba itu dilihat itu siapa yang mengusulkan itu RUU-nya. Apakah itu RUU dari Presiden ya, kiriman Presiden, usul Presiden ataukah RUU inisiatif DPR sendiri ya. Jangan main bikin hoax macam kayak gitu, udah nggak zaman sekarang bro ya. Rakyat sudah pada cerdas. Lanjut. Belakangan ini media sosial sedang dihebohkan ya kan. Para pendukung 02, artis-artis yang dulu mendukung 02 tidak terima namanya disebutkan sebagai pendukung 02 ya. Salah satunya artis Prilly Latuconsina ya. Dia ada apa ini, dia memberikan pernyataan ada apa ini ya. Jangan seenaknya list orang gitu. Harusnya bangga dong ya kan, udah menang. Iya, saya aja bangga 01 gak pernah berubah. Begini bro ya, gue bukan artis gitu loh ya, gue bukan artis. Tapi gue juga kalau ditanya orang, apakah lu pendukung 02? Saya jawab enggak. Kenapa? Karena gue memilih 02 itu atas inisiatif pribadi hati nurani pada saat pilpres. Begitu setelah pilpres ya sudah selesai. Karena saya nggak terafiliasi dengan 02. Ketika ditanya, kamu pendukung 02? Enggak. Tapi kamu dulu memilih 02? Iya.
Sama juga sama Prilly Latuconsina ini, apalagi dia public figure ya kan, dia harus bisa diterima di semua kalangan. Dia memilih 02 bukan karena dibayar bro, makanya dia menolak menyebut pendukung 02. Tetapi dia dulu pasti memilih 02, paham dikit lah ya kan, cerdas dikit. Jangan terlalu bodoh kau perlihatkan, malu-maluin mamak kau aja ya. Lanjut. Boykot 02 voters. 02 voters ke neraka aja. Pencapaian terbesar adalah tidak menjadi 02 voters. Satu kata, Nora. Kenapa? Emang dari SD nggak pernah diajarin ya makna Bhinneka Tunggal Ika. Terus nggak tahu juga ya kalau di Indonesia tuh ada hak kebebasan berpendapat. Itu juga ada di Undang-Undang Dasar gitu loh. Dari SD harusnya diajarin ya bahwa kita tuh harus saling menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita gitu loh. Karena dunia itu nggak semua tentang apa yang lo ingini dan apa yang lo mau aja. Jadi kalau ada orang yang berbeda pendapat, ya jangan lo paksa untuk ikutin pendapat lo. Lu kalau pacaran aja dua orang ya, beda pendapat, beda otak aja bisa berantem. Apalagi ini loh, lingkupnya negara gitu loh. Ada satu yang otoriter terus banyak jutaan penduduk, udah pasti bakal ada pro and kontra gitu. Masa sih udah 2025 mau internal war gitu antara warga negara dengan warga negara sama warga negara Indonesia gitu loh. Pendapat di sini gue maksud juga termasuk dengan kebebasan memilih. Dari presiden ke-1 sampai sekarang ya, adakah presiden yang benar-benar sempurna gitu loh, yang gak ada kontranya sama sekali waktu dia menjabat? Gak ada kan? Kenapa? Ya karena manusia juga gak ada yang sempurna. Tapi tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah ketika kita tahu pemerintah kita sudah lewat batas, sudah penyelewengan, itulah tugas kita bersatu gitu loh. Jangan kayak gini. Jangan kayak bocah, beda pilihan aja, langsung mengintimidasi orang, langsung diskriminasi orang. Sumpah, kalau kayak gitu udah kelihatan kualitasnya tuh kayak gimana. Gue tuh di titik kayak kalau mau nyoblos, itu cuma cari yang better aja gitu loh. Karena menurutku semuanya sama aja gitu. Jadi, ya karena udah tahu sendiri bobroknya negara kita tuh gimana. Jadi ya udahlah gitu loh. Karena sama aja, mau siapapun 1, 2, 3, gue yakin pasti banyak kontranya juga. Jadi buat orang-orang yang masih berdebat tentang pemilu, sumpah lu tuh norak banget, alay. Mau lu 1, 2, 3 sama aja alay. Ya udahlah, orang udah kepilih juga jadi presiden semua gimana? Lu mau selamanya itu akan berpecah belah gitu. Kubu 1, 2, dan 3. Padahal Indonesia tuh udah keren banget loh. Ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, terus juga kita negara demokrasi, udah juga udah mantep banget. Tapi ternyata hal yang udah jadi ilmu dasar aja dari SD aja, orang-orang zaman sekarang tuh nggak nerapin gitu loh. Kok gak bisa gitu loh, dulu waktu SD kemana aja, kok gak diterapin gitu loh. Jadi cuman ini doang, apa namanya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri doang gitu. Stoplah intimidasi, diskriminasi orang-orang yang gak berpendapat dengan lu. Nah, ini saya sepakat teman-teman ya, mana ada sih ya presiden sejak zaman Nabi Adam gitu ya sampai sekarang itu yang sempurna. Nggak ada, Nabi Muhammad aja juga nggak sempurna ya kan. Nah, tetapi kalau di kalangan manusia, maka umat Islam harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna, ya kan? Di kalangan manusia. Tetapi faktanya sesempurna-sempurnanya manusia juga pernah salah, khilaf, lupa, ya kan? Sakit, mati. Nah, itu kan kekurangan-kekurangan manusia yang lumrah gitu loh. Dan itu pasti juga dimiliki oleh semua presiden yang pernah menjabat. Jadi nggak usah lah, ya kan? Mengatakan ini, itu, segala macam. Tetapi nggak masalah teman-teman ya. Yang penting kita jangan terprovokasi saja. Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada saat opening tadi, memang ada aroma-aroma ya propaganda untuk menggulingkan presiden yang sah, buntut pembongkaran kasus korupsi, mega korupsi di lingkungan Pertamini gitu ya. Jadi banyak sekali cukong-cukong yang merasa diberangus oleh Presiden Prabowo ini berkepentingan untuk menggulingkan presiden yang sah. Dan salah satunya mungkin caranya adalah dengan menyebarkan isu bahwa 58% pemilih 02 merasa menyesal. Alah, isu comberan itu ya. Lanjut. In this country, and then that's your responsibility. Suara lo tuh salah, ngerti nggak? When you live in the land that's so-called the land of democracy, who are you to judge what did people vote for? Was that right? Was that wrong? Aduh, ini pemikiran adalah pemikiran yang ajaib memang ya. Bahwa di dalam negara demokrasi ini, siapapun mereka punya hak pilih. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kalau memang kamu merasa pilihan kamu benar, ya otomatis pilihan kamu yang jadi kan kemarin. Nyatanya kan pilihan kamu kalah dan kamu meratapi itu sampai saat ini. Sehingga kamu masih belum bisa move on. Dan apa-apa sedikit permasalahan yang terjadi, kamu salahkan kepada pilihan kami yang menang.
At least our choice didn't sell their beliefs just to get a vote, ya. Setidaknya siapa yang kami pilih tidak pernah jualan agama untuk dapatkan voting. Dan melihat daripada pengikut-pengikutnya yang katanya mengagung-agungkan agama, tapi tindakannya ya contoh aja seperti dirimu yang mengata-ngatai orang di media sosial dengan sangat lantangnya. Aduh, ini kan adalah satu contoh ketidakkonsistenan, menjual agama tapi sendirinya menjatuhkan akhlak. Ya, whatever it is you said, ya. Kalau lu throw all the blame to 58%, gak masalah. Lempar aja semua kesalahannya ke 58% dan juga Pak Prabowo, gak apa-apa. Dengan cara lu yang sampai menggunakan kata-kata kasar juga, gak apa-apa. Itu hanya menunjukkan how low is your class. Gak masalah sih, semakin buat kita tertawa aja gitu. Dan ada satu hal nih, kalau memang masih bisa berpikir, coba dipikirkan. Emang kalau misalnya orang yang saya vote, yang justru jadi presiden, apakah itu akan menjamin dia bisa merubah Indonesia menjadi Indonesia yang baik, yang sempurna, yang emas, yang whatever it is orang so-called perfectly, ya? Bisa nggak dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan? Everything need their process. Semuanya perlu proses, bahkan mie instan aja, ya katanya instan perlu proses. Ya ini, pemerintahan baru jalan, belum ada setengah jalan lu udah ribut gitu ya. Coba lu pikirin aja deh, andai kata orang yang lu pilih yang menjalankan apakah bisa sempurna. Adalah susah ngomong kalau orang yang hatinya itu hanya tertanam rasa benci dan terdoktrin bahwa jualan agama adalah hal yang terbaik. Hahaha. Ya, keren sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan ya, dan saya berharap teman-teman juga memahami bahasa Inggris dengan baik seperti halnya juga saya gitu kan. Emang apa Bang artinya? Nggak tahu ya. Hah? Ya pokoknya yang saya tahu yang disampaikan pakai bahasa Indonesia. Yang pakai bahasa Inggris tadi ya nantilah Google Translate ya kan. Pakai subtitle pasti muncul itu artinya apa ya kan. Intinya saya sepakat lah dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan ya. Lu kok langsung sepakat Bang? Nggak ngerti artinya, sepakat aja lah ya kan. Iya, karena track recordnya, rekam jejaknya Mbak Sylvia Tan ini pendapatnya tidak pernah mengecewakan. Lanjut. Astagfirullahalazim guys, serem banget gak sih? Bayangin loh di kampung kalian ada orang kayak gini. Ada orang yang mau ngebom kampung kalian. Auzubillah min zalik, takut banget loh. Cuman karena beda pilihan politik kok bisa ngebom sekampung. Mana ngebomnya mau ibadah tarawih lagi, ya Allah. Nauzubillah min zalik guys. Ini tuh lebih serem dari Orde Baru gak sih guys? Mereka kan koar-koar ngatain Orde Baru itu serem, menakutkan. Banyak yang diculik, banyak yang didar-der-dor. Tapi kok mereka perilakunya kayak teroris ya, suka ngebom-ngebom orang. Ngebom orang ibadah lagi. Kayak Zionis Israel gak sih guys? Mana bilang lagi dipindahin ke satu pulau terus dibom. Itu perilaku orang-orang psycho gak sih? Kayak, kok bisa gitu? Dan kalian bayangin kalau di keluarga kalian, di keluarga besar kalian ada orang yang begitu guys. Serem banget. Ini lebih serem dari dompet gak ada duitnya guys. Kemarin doain voter 02 masuk neraka kena azab. Sekarang malah mau ngebom guys. Ya Allah, ntar apa lagi nih? Allah ya Tuhanku, maafkanlah hamba-hambamu ini ya Allah. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini ya Allah. Ini tuh udah berlebihan guys. Udah jatuhnya ke ranah kriminal guys sih guys. Rencana apa itu? Pembunuhan berencana. Ya Allah ya Tuhanku, tolong kepada Pak Polisi, Pak TNI segera diamankan. Karena ini udah awal nih. Kayaknya negara kita udah gak aman lagi nih. Ini bukan lagi tentang RUU TNI sih, ini udah tentang kemanusiaan. Allah ya Tuhanku. Ngeri kali ya.
Iya, saya sama lah seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Coba saya bacakan lagi teman-teman ya, dan mudah-mudahan ini disikapi dengan bijak oleh para teman-teman semuanya. Ini bukan bagian dari pengancaman ya, maksudnya saya bukan ikut menyebarkan pengancaman, tidak. Kami sajikan untuk kita diskusikan bareng-bareng ya. Kalau memang ini dianggap keliru, jangan diikuti. Kalau dianggap baik, silakan diikuti ya. Tapi khusus yang akan saya bacakan ini jelas-jelas nggak layak untuk diikuti, oke ya. Jujur, pikiran jahat gue waktu awal salat tarawih gini, sekampung gue kan mayoritas voter 02, pas mereka semua lagi tarawih, pengen deh rasanya gue lempar bom. Nah, ini kayaknya warga 24 ini ya. Hahaha. Warga 24 ya, yang garis keras lah, ya kan, yang ormasnya dibubarkan oleh Jokowi, kemudian marah-marah, dan kebenciannya sampai sekarang belum hilang-hilang ya. Lanjut. Nonton video sampai selesai ya. Video ini buat kaum 58% atau pemilih 02 waktu Pilpres kemarin. Kalian itu salah pilih presiden. Nah, seharusnya kalian jangan pilih Pak Prabowo Gibran. Soalnya kenapa? Pak Prabowo setelah dilantik dan kunjungan ke luar negeri, sepulangnya dari kunjungan itu Pak Prabowo langsung bersih-bersih para koruptor di Indonesia. Dan banyak banget koruptor-koruptor yang tertangkap hampir setiap hari di pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah, coba kalian kemarin pilih Ganjar, pasti nggak akan ada demo di mana-mana deh. Contohnya demo Indonesia Gelap itu nggak bakalan ada demo itu. Terus undang-undang TNI yang baru ini itu nggak bakalan demo itu kalau yang jadi Ganjar. Nah, terus RUU perampasan hak aset itu pasti nggak akan dikejar-kejar biar disahkan gitu loh. Sebenarnya kalian itu tahu nggak sih isi dari undang-undang TNI itu? Atau kalian cuman asal-asalan ikut demo? Nih yang di Malang nih, yang demonya membakar gedung DPR. Ngapain kalian harus membakar gedung? Mending bakar-bakar ayam gitu kan enak toh buat mukbang di sana. Lah daripada bakar gedung, nanti biayanya pemerintah lagi buat merehab gedung itu. Terus nih mahasiswa Trisakti nih yang sudah merobohkan pagar DPR. DPR jebol guys. Teman-teman mahasiswa Trisakti berhasil menjebol gerbang DPR. Nggak peduli saya kayak gitu. Mau kalian robohkan kayak, mau kalian bakar kayak, mau kalian apain kayak, saya sih nggak peduli. Soalnya kenapa? Menurut saya DPR itu nggak penting. Cuman suruh ngetok palu RUU hak aset aja udah berapa puluh tahun tuh nggak diketok-ketok. Karena DPR itu cuman ladangnya orang-orang yang korupsi. Kalau kalian nggak paham apa isi dari undang-undang TNI tersebut, nih simak nih penjelasan dari Pak Mahfud MD nih. Ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca, semua isinya tidak ada. Malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung presiden, itu sejak dulu. Yeah. Begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu, diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke duifungsi. Di saat Pak Prabowo sedang bersih-bersih koruptor, kalian malah demo undang-undang TNI. Padahal kalian tahu nggak sih isinya undang-undang TNI itu? Padahal di undang-undang TNI itu
itu kan untuk keamanan negara Republik Indonesia. Sementara ini yang ada revisi baru nih di Undang-Undang KUHP. Isi dari undang-undang itu yaitu melemahkan KPK, melemahkan Kejaksaan Agung. Karena kalau RUU ini sampai disahkan, itu yang akan memegang kendali itu dari Polri. Jadi kayak Kejagung, kayak KPK itu nggak boleh, itu nggak bisa nangkep para koruptor tanpa seizin Polri. Jadi kalian satu Indonesia ini yang pada demo menolak undang-undang TNI itu sama juga kalian membela para koruptor. Delogo. Ya gini Bang ya, jadi saya bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Soekarno. Saya sangat bersyukur sekali pada Pilpres kemarin itu yang menang paslon 02. Saya nggak habis pikir kalau yang menang paslon 01. Waduh, bisa terjadi disintegrasi bangsa, ya kan? Ormas-ormas keagamaan, ya kan? Yang suka menjual ayat dan mayat pasti akan tumbuh subur. Dan sweeping terhadap warga kecil, terutama para penjual makanan ya, warung di bulan puasa pasti akan semakin masif ya. Dan kalau paslon 03 yang menang juga lebih parah lagi ya kan. Tahu sendirilah ya kan bagaimana itu sikapnya itu kader kebuk itu ya kan. Iyalah, jadi saya justru senang paslon 02 itu menang. Jadi nggak ada pendukung paslon 02, pemilih paslon 02 yang berjumlah 58,2% dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu merasa menyesal. Enggak, justru kami bangga. Dalam hitungan hari setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, banyak kasus korupsi kakap yang terbongkar. Keren, lanjutkan Pak Jenderal. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang para artis gitu ya, yang katanya itu menolak dianggap sebagai pendukung paslon 02 ya. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat wajar ya, jawaban yang bisa ditoleransi. Mengingat tidak semua artis itu direkrut ya sebagai buzzer ya, terafiliasi sebagai buzzer. Banyak mereka yang memilih paslon 02 itu karena hati nurani ya. Jadi begitu Pilpres lewat ya mereka menolak disebut sebagai pendukung 02 karena saat itu mereka memilih 02 ya karena panggilan hati saja. Paham ya maksud saya ya. Jadi jangan terlalu bodoh lah ya kaum 24 ya 16 ya. Kalian itu wahai warga 16 dan 24% ya. Jangan terlalu bodoh. Bodoh jangan dipelihara. Kasihan mama kau malu nanti. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang isu yang terus disebarkan oleh para warga 16 dan 24% ya, yang kalah dalam Pilpres kemarin. Ternyata hingga kini mereka masih belum move on. Bahkan bisa dibaca ya ada aroma propaganda untuk menurunkan pemerintahan yang sah ya. Berbagai cara telah dilakukan tetapi nggak ada hasilnya. Sekarang muncul isu bahwa para pemilih 02 yang berjumlah 58% itu merasa menyesal telah memilih 02. Katanya begitu ya kan. Apa nggak ada isu yang lebih receh lagi dari itu? Ha? Mana ada pemilih 02 merasa menyesal. Kasihan kali aku dengan kau ini. Isu-isu yang kau sebarkan, narasi-narasi yang kau kembangkan itu nggak pernah bisa mengubah opini masyarakat. Ya, belajar lagi lah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.